Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah Ka'bah. Mekah bukan kota yang terlalu mentereng pada abad ke-6, masa ketika Nabi Muhammad lahir. Kota ini memang ramai dikunjungi saudagar-saudagar di musim tertentu. Mereka mengadu untung dengan membawa berbagai barang dagangan dari beberapa penjuru bumi. Tapi Mekah tetap insignifikan dalam konteks geopolitik di sekitar Mediterania dan semenanjung Arab masa itu. Arti penting Mekah baru terlihat dalam hal teologis bagi para penganut spiritualisme, paganisme, maupun monoteisme Abrahamik. Di kota itu berdiri sebuah bangunan batu berbentuk kotak besar. Kubus raksasa itu menurut versi historiografi tradisional Islam dipercaya dibangun oleh Ibrahim dan anaknya Ismail. Bagi umat Islam, bangunan itu dimaksudkan sebagai rumah Tuhan oleh dua pendirinya. Namun setelah Ismail meninggal lewat proses selama ribuan tahun, rumah Tuhan tersebut berakhir menjadi semacam kuil bagi kaum pagan. Dalam satu periode tertentu sebelum kedatangan Islam, bangunan itu sempat pula digunakan umat Kristiani. Kemungkinan kaum Koptik dan Kristen Ethiopia sebagai tempat pemujaan. Ini dibuktikan dengan lukisan-lukisan di dinding bagian dalam bangunan yang menggambarkan Nabi Isa atau Yesus bersama Maryam atau Maria. Penelitian G.R.D. King bertajuk The Paintings of the Pre-Islamic Kaaba yang dimuat di jurnal Muqarnas Online memperkuat bukti tersebut. Sampai sekarang belum ditemukan sumber atau keterangan yang pasti sejak kapan bangunan itu menjadi kuil penyembah berhala. Salah satu historiografi tertua yang membuka kemungkinan tentang hal itu adalah kitab Al-Asnam atau buku berhala-berhala karya sejarawan Hisam ibn Al-Kalbi yang ditulis pada abad ke-8. Dengan menyandarkan informasi dari kitab tersebut, F.A. Peters dalam The Hajj, The Muslim Pilgrimage to the Mecca and the Holy Places menyatakan jatuhnya bangunan Ibrahim ke tangan penyembah berhala bermula sejak awal sejarah Mekah. Beberapa anak Ismail ditengarai meninggalkan kepercayaan lama dan menjadi penyembah berhala. Dari situlah kotak batu yang dibangun kakek mereka mulai dijadikan tempat pemujaan oleh kaum pagan. Maka demikianlah sesudah itu para pemuja berhala datang silih berganti. Dewa-dewa yang mereka sembah pun berganti pula. Tapi jarak waktu antara kematian Ismail diperkirakan pada 1800 sebelum Masehi dengan Arab zaman suku Quraisy sangatlah jauh. Dalam periode itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tak tercatat. Karena itu para sejarawan sukar memastikan siapa sebenarnya yang menjadikan bangunan Ibrahim sebagai tempat pemujaan berhala. Para sejarawan Islam masa kini dengan sumber-sumber sejarah yang lebih luas dibanding para pendahulu mereka juga tidak bisa memastikan hal itu. Apakah salah satu di antara dua bani kuno Arab, Jurhum dan Khuza'ah yang mengubahnya? Ataukah karena pengaruh paganisme Yunani dan Romawi? Di antara pertanyaan-pertanyaan demikian, satu hal yang sangat menonjol adalah munculnya periodisasi stereotip dari kalangan sejarawan Islamis. Bagi mereka, kemerosotan Mekah, baik secara moral maupun spiritual, disebabkan oleh jatuhnya kota itu ke kubangan paganisme. Dalam hal ini adalah Mekah pra-Islam. Ini ditunjukkan secara jelas dengan misalnya pembabakan sejarah resmi Islam yang membagi dua periode secara garis besar. Zaman Jahiliyah yang secara harafiah berarti kebodohan dan zaman kenabian. Periode yang disebut pertama tentu saja merujuk kepada dunia paganisme Mekah. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kubus raksasa yang dibangun Ibrahim sudah sepenuhnya dikuasai suku Quraisy penyembah berhala. Bahkan menjadi semacam kuil besar bagi kaum pagan di seluruh jazirah Arab. Pada masa Nabi Muhammad ada 360 berhala disusun di sekitar Ka'bah, mungkin merepresentasikan jumlah hari dalam setahun. Bagi kaum Islam, dewa-dewa terbesar suku Quraisy, Lata, Uzza, dan Manat, menjadi simbol degradasi moral dan spiritual. Karena itu, ketika Nabi Muhammad dan pengikutnya berhasil menaklukkan Mekah pada tahun 629, 3 patung dewa itu menjadi sasaran pertama untuk dihancurkan.
Kenabian Muhammad sekaligus kelahiran Islam kemudian mengubah lanskap keagamaan di Jazirah Arab. Hari ini kita mengenal kubus raksasa itu sebagai Ka'bah dan menjadi kiblat kaum muslim. Demikian penjelasan mengenai sejarah Ka'bah. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.